Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Panggil kamera nanti di sana ya, siap. Selamat datang di acara malam alumni penyelenggara pemilu. Apa tadi Pak Sekde begitu apa? Si Malakama putusan MK. Waduh, biasanya itu dari judul ini. Tolong sapa dulu ya, sapa yang hadir malam ini, teman cerita malam ini. Yang pertama, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Amerika, Bung Dino Patijalal. Sorry, ya Allah, sorry. Sorry. Sek PKB Kota Tual, Bung Zainuddin Al-Ustadz Al-Mukarram saya di luar. Tepuk tangan teman-teman. Yang berikut, beliau ini katanya juga sekarang lagi gandrung musik keroncong, lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh, tek PDM tua, Bung Rifat KPU Kota Tual 2010 tahun 20 ini. Yang berikut, wah, itu bukan KKN ya. Ini juga orang yang diberkahi jiwa seni yang tinggi. Beliau ini punya soft skill desain, termasuk mendesain pemilu. Dan yang terakhir, yang baju putih topi hitam, kita sapa dulu Bapak. Pak Paul, siap. Mantan penyelenggara juga dan sekarang politisi Partai Gerindra Kabupaten Bologo Tenggara. Siap. Mantan Kades juga, waduh. Dan sekaligus katanya sebagai mantan Kades, beliau selain Kepala Inspektorat, beliau juga adalah orang yang sangat ditakuti di Bologo Tenggara saat ini karena beliau adalah ketua RCW ya. Siap. Beliau juga sekarang ini sedang dimusuhi banyak orang karena beliau berbicara tentang fakir DPR. Om Paul, karena ini usulnya putusan MK itu sebenarnya agak sedikit aneh ketika orang bicara tentang kepala DPR dikembalikan ke DPRD, termasuk nanti DPR diperpanjang atau tidak. Sebagai partai yang pertama mengusung ide dikembalikan pemilu kada ke DPRD, tolong kami dijelaskan kira-kira selama ini kurangnya pemilu langsung itu apa? Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu Anda 2 menit dan nanti dihitung setelah Anda berbicara. Ala-ala MC pilkada, siap. Naik Om Paul, mantap. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Ya, ini judulnya ya, si Malakama putusan MK 135. Di sisi partai kami tetap mengikuti arahan DPP, dalam hal ini Ketua Umum Pak Prabowo Subianto. Sudah tentu di dalam putusan ini kami tetap mengikuti komando dari DPP. Putusan MK 135 ini sebetulnya menjadi sesuatu yang baik ke depan menurut Partai Gerindra. Sehingga dalam pelaksanaannya, baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal ini, memberikan beberapa hawa ya politik yang baik dalam dunia perpolitikan Indonesia. Sudah tentu yang kita pikirkan adalah bahwa Indonesia ini masih perlu untuk memiliki metode dan cara pemilu. Kita kan punya perkembangan politik dalam negeri ini kan dia selalu mengalami perubahan-perubahan. Artinya bahwa sistem demokrasi maupun proses demokrasi kita ini belum paten, masih mengikuti perkembangan-perkembangan bentuk dan model yang sesuai dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia khususnya. Baik, ini bukan bermaksud memotong, tapi langsung saja. Pilkada yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat itu apa? Kan Bapak juga sebagai mantan Panwas
Maluku Tenggara, mantan KPU Maluku Tenggara, sekarang masuk di partai politik. Dan katanya setelah ini Bapak semua partai politik mau usung Bapak masuk ke DKPP supaya Bapak di paripurna. Silakan Om Paul. Iya. Kalau dari pengalaman kita ya sejak kita menjadi pengurus pemilu sampai kepada penyelenggara pemilu ya KPU, dan akhirnya kan kita sekarang di partai politik. Memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bahwa di dalam proses pemilihan umum itu sendiri, dari sisi pemilihan langsung ini adalah bagaimana masyarakat diberikan hak sepenuhnya untuk dapat menentukan pilihan politik. Itu adalah sesuatu yang baik dan demokrasi itu telah berjalan selama ini. Yang berikut adalah bahwa dalam proses pemilu dari tahun ke tahun ini sendiri terdapat beberapa kecenderungan yang memiliki reaksi negatif atau pengalaman-pengalaman negatif yang kita alami, ialah bahwa terjadi benturan di masyarakat. Ya, pengaruh-pengaruh sosial, ya, dampak-dampak sosial yang kita alami, yaitu terjadinya pergolakan-pergolakan di masyarakat. Sehingga jika masyarakat yang tidak terlibat di dalam pemerintahan pegawai negeri itu adalah masyarakat yang bebas dalam memberikan pilihan. Tetapi di satu sisi juga ada dampak negatif di situ, bahwa dukung-mendukung ini juga dampaknya dalam pembangunan, dan ini sesuatu yang tidak perlu untuk kita tutupi. Nah, untuk pemilihan langsung ini juga kami melihat dari satu sisi bahwa memberikan dampak negatif dari sisi pelaksanaan pemerintahan. Masyarakat banyak memberikan harapan-harapan kepada orang yang dipilihnya untuk mendapatkan sesuatu di situ. Memang ada juga yang bagaimana mau memikirkan yang paling penting adalah pembangunan itu bisa berjalan. Tetapi ada beberapa bagian juga, beberapa masyarakat juga yang memikirkan bagaimana apa yang dia dapatkan di situ. Kalau kita melihat pada putusan MK 135 ini sebetulnya kewenangan itu diberikan kembali kepada DPRD yang memilih secara langsung. Karena DPR sendiri merupakan keterwakilan daripada masyarakat pemilih itu sendiri, dari warga masyarakat, sehingga tidak salahnya kalau misalnya DPR langsung memilih gubernur maupun bupati wali kota, itu justru lebih baik karena dampak sosial dan dampak-dampak lain itu dia terjadi pengurangan persoalan di situ. Dan bagi dampak sosial. Ya, dampak baik, sosial. poin pertama cukup untuk mengerti, Om Paul. Soal kita ini supaya agak sedikit penyeimbang, tanggapi dulu 135. Umumnya saja dulu, tidak langsung ke isu kepala daerah. Putusan 135. Ketemu saya usah bahas terlalu rigid kajian-kajian itu, karena kajian hukum itu ada di mana-mana. Perspektif dari penyelenggara, mantan penyelenggara, mantan sih itu kan pribadi saja. Silakan Bang Yes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas undangannya untuk podcast malam ini ya. Cerita-cerita ya. Cerita-cerita. Di Mahkamah putusan 135. Putusan Mahkamah Konstitusi ya. Putusan ini menjadi apa ya? Jadi kontroversi. Kemudian juga jadi wacana bagi terutama untuk partai politik, kemudian penyelenggara pemilu, partai politik, kemudian DPR, kemudian juga civil society ya, masyarakat umum, untuk bagaimana kalau kata Prof. Jimli ini milestone baru, atau kita mendesain ulang bagaimana sistem pemilu kita. Karena sebenarnya salah satu undang-undang yang sering direvisi di MK itu, yang sering di judicial review di MK itu salah satunya terkait undang-undang pemilu, terutama undang-undang 7 tahun 2017, kemudian juga undang-undang 10 tahun 2016, menjadi wacana yang selama ini selalu
bahasakan di DPR terutama perubahan sistemnya. Kemudian dari 2004 kita mengenal pemilu presiden dimulai pertama kali, kemudian pelaksanaan di 2009 masih terpisah antara pemilu presiden dan pemilu legislatif, kemudian di 2014 juga masih terpisah, dan kita memulai pertama kali pemilu presiden, kemudian pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak. Kemudian dari teman-teman Perludem terutama yang berusaha judicial review terkait sistem kepemiluan kita, bukan baru pertama, ternyata sistem mau dirubah sistemnya. Di tahun wacana ini sudah dimulai mungkin dari 2019 itu, kemudian kalau nggak salah di tahun 2021 atau 2022 itu diminta untuk diadakan pemisahan, tapi infonya dari DPR sendiri tidak mau melaksanakan. Ada 6 alternatif kalau nggak salah untuk bagaimana pemisahan antara pemilu lokal kemudian nasional. Intinya ini, dengan putusan ini banyak implikasinya, bukan hanya di undang-undang pemilu, kemudian undang-undang pilkada, undang-undang 10 2016 dan turunannya, kemudian juga akan merubah ke undang-undang pemerintah daerah, karena ada dampak yang harus dirasakan juga di undang-undang pemerintah daerah, kemudian juga di undang-undang terkait kedudukan DPR ya, DPR sampai DPRD MD3, itu juga pasti akan berubah. Jadi ya kita teman-teman dari civil society, kemudian partai politik, kemudian juga masyarakat penyelenggara pemilu terutama harus berpikir ulang, kemudian punya waktu untuk kemudian membuat sistem pemilu Indonesia lebih demokratis, kemudian terutama juga sasarannya ini lebih berintegritas, bukan integritas ke penyelenggaranya saja, tapi juga ke penyelenggaraan. Mungkin itu saja. Baik, sementara cukup. Berarti ini ada di perbaikan. Kira-kira saudara. Saya lanjut dulu ke Pak PKB Kota Tegal. Nah, ini Nasdem menolak putusan MK dengan bahasa yang sangat vulgar, dan sebagian orang kaget karena di putusan MK itu justru bertentangan dengan konstitusi. Nasdem belum selesai, ini Nasdem tosek tiba PKB spes. Waduh, kalau begitu pilkada dikembalikan saja ke DPR. Nah, tanya nih, kalau pilkadanya langsung, masalahnya apa? Kan tidak ada hal urgen yang harus dibawa kembali ke DPR. Silakan Pak Sek. Waktu Anda 2 menit ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Malam ini ketemu bincang-bincang terkait si Malakama putusan MK 13. Jadi secara kepartaian PKB setelah putusan MK ini ada beberapa formulasi yang coba ditawarkan PKB, walaupun itu sudah diwacanakan oleh Ketua Umum Gerindra pada saat Harla Partai Golkar. PKB dalam Harla ke-27 nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 nanti, kami dari daerah juga akan hadir di sana karena sangat penting dalam menyikapi perkembangan politik dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan untung rugi. Apakah ini ada keuntungan atau kerugian ketika ini pilkada harus bergeser dari langsung ke perwakilan melalui pemilihan DPR? Ini mungkin sudah tadi disampaikan oleh teman-teman Gerindra bahwa dampak-dampak sosial kemasyarakatan secara langsung, kemudian waktu dan kesiapan penyelenggaraan, walaupun hari ini sudah ada metode pemilu nasional dan daerah itu dipisahkan. Kalau pemilu itu dari PKB bersikap oke, tapi pilkada ini yang memang masih butuh diskusi dan kajian. Apakah kita kembalikan ke DPR
atau mengikuti putusan MK 135. Dan ini masih dalam bentuk kajian dan diskusi. Saya pikir PKB akan terus mengikuti perkembangan yang ada baik daerah maupun nasional, dan sikap ini akan kita ikuti dengan tahapan pembahasan undang-undang pada saat pemilu nanti, pada saat pembahasan di DPR. Jadi mungkin itu sementara. Baik, terima kasih. Lanjut ke Bung RHR. Katanya RHR-nya pasti katanya udah bilang gak kasih tahu itu rahasia, harus rahasia. Katanya begitu. Mas Pai, ini katakan kalau bicara konstitusi, bilang itu pilkada dilaksanakan secara demokratis. Demokratisnya itu mau langsung atau tidak langsung dikembalikan ke DPR. Ibu, apa tuh Bapak Arif, aku udah bilang open legal kan? Open legal policy gak apa itu? Sebagian orang berpendapat ini MK sudah langkah agak jauh. Karena kembalikan saya ke DPR yang menentukan, tapi putusan ini langsung mengunci seolah-olah untuk itu. Dari sisi penyelenggaraan dulu kita mulai pengalaman sebagai penyelenggara. Kira-kira kalau bertahan dengan komposisi yang ada seperti apa, dan kalau nanti mengikuti skema yang diatur dalam putusan MK tadi, seperti apa? Silakan, apa ya? Baik, atas kesempatan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Yang pertama, mungkin bagi saya putusan MK ini seyogianya menjadi satu norma yang ideal untuk mendesain, menata kembali proses pemilu kita. Nah, spirit awal pengajuan judicial review ini lewat sebuah proses evaluasi di mana ada kinerja yang tinggi dalam penyelenggaraan oleh penyelenggara pemilu, ada kesenjangan isu sosial dan isu lokal, kesenjangan isu nasional dan isu biasanya kan dalam peralatan pemilu itu isu nasional menggerus isu lokal, jadi isu lokal tidak bisa muncul pada saat nasional di peralatan pemilu itu. Jadi dari aspek penyelenggaraan bagi saya ini pemisahan itu adalah sebuah konsepsi yang ideal. Saat ini yang menjadi trending top itu persoalan masa bakti DPRD. Sebetulnya yang pertama saya ingin sampaikan bahwa hal ini dilatar belakangi dengan satu semacam asumsi-asumsi kita, karena memang kita belum pernah dihadapkan pada situasi di mana pilkada digandeng satu paket dengan pemilihan legislatif lokal, sehingga ini menjadi satu hal yang mungkin dianggap tabu dalam tanda kutip. Sebetulnya ini lebih ke menjawab spirit tadi, bahwa pada saat pemilu masyarakat Indonesia seluruhnya digiring untuk mengkonsumsi isu nasional, sedangkan di pemilu lokal masing-masing menginventarisasi, mengeksplorasi isu lokal yang harus menjadi spirit mereka dalam membangun 5 tahun berikut. Kalaupun wacananya adalah pemilihannya langsung ataupun tidak langsung, konteks pilkadanya, yang pertama saya maknai di putusan MK 135 ini bahwa ada dua hal yang lewat putusan itu ditutup ruangnya. Yang pertama itu penyelenggara pemilu sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu sudah dikunci. Kenapa? Kenapa? Putusan 135 ini hanya menghadirkan norma metode pelaksanaan, bukan esensi dasar. Esensi dasar adalah pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia. Itu bahasa undang-undang. Dan tidak ada norma itu tidak bergeser, esensi dasar itu tidak bergeser di dalam putusan MK. Asasnya tidak bergeser. Asasnya tidak bergeser. MK hanya mendesain formulasinya, kalaupun itu dianggap melangkahi kewenangan MK, saya anggap juga bahwa itu tindak lanjut putusan MK. Kita mengeluarkan putusan 135 ini menindaklanjuti putusan MK 55 tahun 2019
yang MK sudah memberikan 6 opsi kepada pembuat undang-undang untuk melihat, mengevaluasi, menganalisis opsi mana yang paling terbaik untuk menjawab kebutuhan dan kondisi dinamika masyarakat pada saat itu. Nah, mungkin lewat evaluasi 5 tahunan MK merasa perlu untuk turun langsung menetapkan metode dan polanya. Nanti teknis selanjutnya pembuat undang-undang, tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa jika persoalan pemisahan ini pemilu nasional dan pemilu lokal, lalu pemilihan kepala daerah itu dikembalikan ke DPRD, ini sebuah langkah mundur dalam demokrasi. Karena sekali lagi putusan MK itu hanya norma terkait dengan metode penataan pemilu, bukan esensi atau asas penataan pemilu itu sendiri. Seperti itu. Baik, ini Mas Pai memantik, ternyata Pak Paul dan Pasek malam ini harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat. Om Paul, kalau misalnya skenario-nya ini informasi saya kutip dari Detikcom tadi, Ketua DPR RI berharap itu seluruh partai politik Senayan maksudnya pada perspektif yang menyatakan bahwa MK itu melanggar undang-undang dasar. Tadi pagi, sorry, saya baca tadi sore, saya tahu itu tanggal berapa di Detikcom. Jadi nanti kalau ada kesalahan ini tolong dikoreksi. Bang, kalau misalnya digabung dari sisi partai politik, efektif kan? Ini mau kerja per bupati, wali kota, gubernur, saat yang sama juga, caleg juga harus kerja per berdiri sendiri partai. Jadi kalau tadi Mas Pai, misalnya itu ada isu yang tenggelam, jangan-jangan ini hanya nanti pemilu lokal hanya mengulangi kondisi yang sama. Isu kepala daerah itu bahkan menenggelamkan isu legislatif. Tanggapannya Pak, silakan. Ya, jadi kalau lihat perkembangan pemilu ke pemilu, sebetulnya beban kerja penyelenggara itu sangat besar. Jadi jika Setelah Pokja ya. Ya, Setelah Pokja. jadi setelah terjadi pemisahan otomatis yang pertama penyelenggara itu tidak lagi beban kerjanya semakin tinggi. Itu pertama. Artinya bahwa penyelenggara pada saat pemilu nasional itu bagaimana hanya bisa memikirkan tentang pemilihan presiden, DPR dan DPD. Nanti hubungannya juga dengan isu lokal tadi. Otomatis isu lokal itu tidak ditutupi. Tetapi semuanya konsentrasi pada pemilihan nasional. Itu pertama. Sedangkan pada pemilihan lokal itu memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan DPR kabupaten dan DPR kota. Sudah tentu beban kerja ini dia terpisah dan meringankan, itu pertama. Yang kedua, dari sisi penyelenggara. ya dari sisi partai politik, dari sisi politik otomatis konsentrasi kita untuk proses baik itu bagaimana bisa memberikan sosialisasi yang baik, menjual calon-calon kita di masyarakat itu otomatis terkonsentrasi. Artinya bahwa kita tidak lagi memberikan bagaimana kabupaten kota ini menjadi suatu pekerjaan yang besar lagi, tetapi konsentrasi kita awal adalah pada saat proses pelaksanaan pemilihan nasional. Baik. Mau apa poinnya? Kalau Pak tadi bilang isu lokal itu kalau digabung nasional untuk eksekutif kemudian eksekutif itu selalu dia mengalahkan level isu di masyarakat. Kalau ini digabung, jangan-jangan sama lagi. Orang bicara wali kota lebih dapat poin daripada orang bicara DPRD, atau orang akan bicara gubernur itu di porsi lebih besar daripada bicara tentang DPRD provinsi. Kalau dikulik-kulik nakal sedikit, sebenarnya barangnya sama saja. Ujung-ujungnya nanti begitu juga. Silakan Pak Paul, silakan. Iya, sebetulnya itu ada pengurangan biaya, pengurangan beban kerja sebenarnya. Jadi konsentrasi kita yang misalnya awal pemilihan secara nasional itu 5 surat suara, maka sudah tentu
sekarang kita kembali kepada hanya 3 surat-suara, yaitu DPR Kabupaten, kemudian DPR Provinsi, dan Gubernur. Artinya bahwa beban kerja itu sudah ringan, lalu konsentrasi kita lebih besar untuk pengenalan terhadap calon-calon ini lebih baik, artinya lebih mempermudah partai politik di dalam mensosialisasikan calon-calon yang diberikan kepada masyarakat. Jadi saya pikir justru lebih enak dan lebih ringan dari sisi kerja partai politik. Nah, itu yang mungkin menurut kami dari Partai Gerindra bahwa sebetulnya itu baik dan itu sangat baik dan tepat untuk sosialisasi ini, bagaimana masyarakat harus menerima ini. Bagi Gerindra, masyarakat harus melihat dari sisi yang lebih efektif dan efisien. Pasek, tolong. Kira-kira pertanyaannya masih sama nih. Kalau Ya Kak, terima kasih. Ini, kira-kira bagaimana tuh? ini sebenarnya kan kalau dari sisi efisiensi sudah pasti, seperti yang disampaikan oleh teman-teman penyelenggara, bahwa memperkecil ruang tanggung jawab dari pemilu nasional kemudian pemilu daerah itu kalau secara teknis sudah selesai. Tapi bagaimana dengan posisi partai politik? Jadi dari sisi partai politik sebenarnya hari ini juga menjadi sebuah wacana di internal partai, dan ini juga menjadi bergulir ke partai-partai politik ini adalah ini persoalan untung rugi dari hasil 2024 hari ini. Jadi misalkan PKB itu yang hari ini sore tadi itu wacana yang disampaikan oleh Waketum itu adalah pilkada serentak itu disepakati tapi digiring ke DPR. Sementara pemilu nasional dan daerah itu tetap jalan sebagaimana putusan MK 135. Nah, teman-teman KPU menganggap bahwa ini terjadi kemunduran kalau misalkan pilkadanya digeser lagi ke eksekutif. Tetapi ini bagian daripada langkah-langkah teman-teman, langkah-langkah kami, kita dari partai politik adalah ini mengurangi resistensi atau dampak daripada pilkada langsung, apalagi di tingkat lokal kita ini, di daerah. Di daerah itu yang terdampak sekali. Kemudian yang kedua, bahwa kualitas pemilu itu, terutama pilkada dan pemilu di tingkat lokal itu lebih terlihat. Sekarang misalkan kita bicara tentang bagaimana dengan calon kepala daerahnya, kemudian bagaimana dengan partai pengusungnya. Karena seperti yang disampaikan, jangan sampai yang banyak dimunculkan dalam kampanye, dalam debat dan lain sebagainya itu visi daripada calon kepala daerahnya, sementara partai politiknya ditinggalkan. Nah, oleh karena itu pastinya partai di tingkat nasional akan memikirkan formulasi apa yang tepat. Misalkan begini, partai politik akan merekomendasikan calon si A. Berarti koalisi partai politik akan menyamakan satu visi, baik secara misalkan visi calon kepala daerahnya secara lokal daerah maupun partai-partai politik yang ada. Tapi memang ini agak ngeri-ngeri sedap juga kan. Tidak mungkin di antara partai koalisi juga ini lagi berebutan juga kursi. Nah, saya mau tambah lebih ngeri. Kalau misalnya di PKB di provinsi itu koalisinya 5 partai, beda dengan koalisi di kepala. Kira-kira tak boleh gitu. Ya, ini pasti teman-teman, ini pasti di tingkat nasional sudah memikirkan itu. Dampak daripada formulasi pemilu daerah ini kan, pemilu daerah itu berarti pemilihan gubernur, kemudian pemilihan bupati, wali kota, sehingga untuk tidak kemudian isu kampanyenya itu lebih banyak kepada calon kepala daerah, maka pilkadanya itu digeser ke DPR. Jadi lebih muncul itu adalah partai politiknya. Jadi pemilu legislatifnya itu yang lebih kencang. Tetapi itu formula-formula yang lagi ditawarkan oleh partai politik dalam diskusi baik secara langsung maupun secara daring untuk mencoba menyerap aspirasi dari warga partai dan masyarakat. Formulasi MK ini yang tepat ataukah ada formulasi baru? Nah, cuma kan ini MK ini adalah satu lembaga konstitusi yang istilahnya final. Nah, jadi cuma mungkin kotong istilahnya kore-kore sedikit lah, kira-kira yang terbaik itu bagaimana. Nah, ini kan
persoalan teman-teman penyelenggara ini kan kalau bicara tentang geser ke DPR ini yang dong bilang aduh ini ketong sebalik ke zaman Orde Baru lagi ya. Tapi ini persoalan dinamika dan perkembangan demokrasi yang hari ini terjadi di Indonesia, dan itu realistis yang harus ketong. Makanya seperti Pak Pai sampaikan, lembaga ini sering menjadi motor penggerak revisi undang-undang politik. Nah, tapi itu ya realistis. Jadi ya ini artinya teman-teman penyelenggara kita, kalau saya secara pribadi ya di luar sikap partai, kalau misalkan kita tidak melanggar konstitusi sebagaimana yang disampaikan adalah Undang-Undang 22E ayat 1 tentang pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, itu sebenarnya kita menganggap bahwa pemilu di DPR itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Walaupun dalam tanda kutip kan, tapi benturannya itu tidak terasa seperti pemilu langsung. Tetapi kalau terkait dengan formula, jangan sampai kemudian pemilu daerah ini calon partai politiknya ditinggalkan, yang muncul itu calon kepala daerah. Nah ini memang yang membutuhkan satu formulasi yang disampaikan oleh teman-teman penyelenggara. Ini harus pergeseran regulasi yang tepat dan formula yang pas. Iya, mungkin itu. Terima kasih. Ini ke Mas Pai atau Bang Gies silakan. Atau dua-duanya setelah ini gantian boleh. Tadi disentil bahwa ini teman-teman penyelenggara bilang ini mundur. Nah, kemunduran. Padahal putusan itu kalau dibilang dari 2029 pindah ke 31, ini mundur. Dari sisi demokrasi dulu kita bicara sedikit. Iya, jadi yang pertama saya klarifikasi dulu, kapasitas kami di sini bukan penyelenggara. Ini jangan jadi bias. Iya. Kami pemerhati pemilu, bukan penyelenggara. Ya. Yang pertama bahwa kenapa saya bilang ini kemunduran, karena kita sudah pernah berada pada fase pemilihan tidak langsung melalui DPRD, lalu berevolusi menuju ke pemilihan langsung. Sekali lagi putusan MK tidak merubah asas, tapi hanya norma terkait dengan metode pelaksanaan pemilu. Kalaupun disinggung bahwa nanti persoalan isu nasional, isu lokal itu terjawab dengan pemisahan, tapi akan memunculkan lagi persoalan baru dengan isu calon kepala daerah, dengan isu legislatifnya. Bagi saya seperti ini. Yang pertama bahwa putusan MK 135 ini mengembalikan fitrah partai politik sesuai dengan kapasitas. Dalam kerja pemilu dipaksa, digiring untuk melakukan proses pemenangan secara kolektif kelembagaan partai. Jadi kalau seandainya kampanye, yang kampanye adalah partai politik maupun partai politik pengusung calon itu secara bersama. Tidak ada ruang masing-masing caleg kampanyekan demi kelolosan dia. Itu. Jadi kalaupun dianggap ada isu yang tergeser, kan sesuai fungsinya. Eksekutif menjabarkan program 5 tahunan, legislatif menjabarkan program pengawasan 5 tahunan. Fungsi legislasi ini bisa jalan. Mana masyarakat akan menilai sinergitasnya. Ini bagi saya ideal karena kita dihadapkan pada satu fase di mana pemilih melihat secara langsung gagasan eksekutif dan legislatifnya dalam satu momentum yang sama. Sehingga ini mencerdaskan bagi suatu bentuk edukasi politik yang sangat baik lewat norma ini. Nah, yang kedua bahwa jikalau dipisahkan lagi pemilihan kepala daerahnya itu kembali ke DPRD, saya anggap menyalahi lagi norma yang sudah ditetapkan dalam putusan MK 135. Kenapa? Putusan MK 135 mendesain etape pelaksanaan 5 tahunan itu dalam jangka waktu 2 kali pelaksanaan pemilu nasional, pemilu lokal. Nah ini didesain tambah lagi pemilu lokal, dipisah lagi jadi 1-2 event lagi. Nanti 5 tahun itu aktivitas kita dihadapkan hanya pada proses pemilu. Fungsi kontrol masyarakat sipil ini tidak ada terkait dengan bagaimana evaluasi pelaksanaan pemerintahan, karena dihadapkan dengan isu-isu pemilu setiap saat dalam durasi waktu 5 tahun ini. Makanya kalau saya
bukan persoalan kemunduran, tapi efektivitas pengelolaan pemerintahan dan efektivitas kehidupan bernegara kita didesain lewat norma yang ditetapkan di dalam putusan MK 135. Saya kira begitu. Baik, terima kasih sebagai tolong tambahkan. Masih poinnya masih tadi. Kasih ya. Sebenarnya desain pemilu yang sudah, terutama yang diterapkan putusan MK 135 ini, saya maknai demokratis, cukup maksudnya, karena tadi kalau kita kembalikan lagi misalnya pemilu ini ke pemilu DPR, itu suatu kemunduran seperti yang disampaikan oleh Pak Pai tadi. Sampai kalau ini kembalikan ke DPR memang sebetulnya karena ya melanggar juga asas yang langsung, karena memaknai asas langsung ini kan one man one vote, satu orang masyarakat ya yang punya hak pilih bisa memilih langsung calonnya, entah itu calon legislatif kemudian juga calon kepala daerahnya. Satu hal lagi, satu dampak yang baik sebenarnya ini kembali ke fitrah sebenarnya partai politik, bukan hanya biasanya ke teman-teman penyelenggara saja, bahwa pendidikan politik ke masyarakat ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan hanya sekaligus 5 tahunan. Karena kadang-kadang yang sering dilupakan orang partai politik ini hanya datang pada saat yang masyarakat terima ya, hanya datang saat pemilu saja, atau di proses 5 tahun saja. 1 tahun mungkin pelaksanaan tahapan, itulah mereka baru bersandar ke masyarakat. Tapi kalau pemilu ini disarankan misalnya ada 2 tahapan, pemilu daerah, kemudian 2 tahun, atau 2 tahun setengah lagi, kemudian pemilu nasional, kemudian 2 tahun, 2 tahun setengah lagi ada pemilu daerah, berarti kan pendidikan politik kepada masyarakat ini bisa ada 2 tahapan lah. Ya, kemudian kedua, dimaknai juga bahwa sebenarnya pemilu ini duplikasi sebenarnya. Kalau tadi teman-teman dari partai politik mewacanakan bahwa bagaimana koalisi ini bisa rumit lagi, bukan hanya di pemilu nasional, kemudian turun ke daerah. Sebenarnya duplikasi dari pemilu presiden yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif. Bagaimana koalisi yang terbangun di pemilu nasional juga berkoalisi yang sama untuk pemilu presiden. Mereka jalankan kampanye secara sendiri-sendiri oleh partai politik, kemudian juga di waktu yang bersamaan kampanyekan presiden. Ini duplikasi sebenarnya turunnya ke daerah, bahwa teman-teman partai politik di daerah bisa mengkampanyekan atau sudah memberikan pendidikan politik, kemudian memberikan harapan kepada masyarakat secara kepartaian atau secara perorangan di dalam partai, kemudian juga menyampaikan visi mereka lewat kepala daerahnya. Bisa saja terbangun koalisi di presiden, bisa saja menyatu sampai ke daerah misalnya, atau ada formulasi yang lain lah. Paling tidak ini juga kalau istilah di pemilu-pemilu di negara lain ini namanya pemilu sela. Kalau saja di 2029 ada pemilu nasional dan masyarakat kira-kira tidak puas dengan koalisi atau partai politik yang berjalan di pemilu nasional, bisa saja akan memberikan sanksi atau memberikan hukumannya pada saat pemilu daerah nantinya. Karena mereka tidak puas misalnya dengan pemilu nasional, kemudian tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikan di pemilu nasional, partai politik yang bersangkutan atau koalisi yang bersangkutan, ya bisa disanksi di pemilu daerah. Berarti kan ada pendidikan partai politik yang secara langsung yang diterima masyarakat, kemudian ya pendidikan politik juga dari masyarakat ke partai politik maupun koalisinya. Baik, tadi Bapak sampaikan politik, saya perhatikan pasti kok agak serius. Berarti kan memang partai politik berpikir ulang lagi. Bagaimana? Karena begini, pada saat pemilu 2024 kemarin, ya dilaksanakan di 2024 pemilu nasionalnya, pemilu legislatif dan presidennya, yang waktu bersamaan di tahun yang sama melaksanakan pilkada. Koalisi yang kira-kira terbangun di pemilu nasional hampir sama, banyak daerah itu hampir sama di pemilu lokal. Oke, tanggapi dulu. Ya, saya buku
tulisannya Burhan Nursyadi, kuasa uang. Yang paling isu yang paling besar sebenarnya tidak pernah bisa diselesaikan dari sisi pemilu itu money politik. Kalau di dalam bukunya ini, dalam cabang itu setiap tahun apapun bentuknya, mulai 99 langsung ke tahun 2004 mulai proporsional terbuka dan seterusnya sampai sekarang, money politik itu sebagai tinggi. Itu sebenarnya saya juga dari yang pemerhati pemilu di lama-lama pikir rubah kiri rubah kanan kalau akarnya sudah selesai, jangan-jangan akarnya itu memang di situ, kuasa uang. Dari politik kira-kira evaluasi terhadap ini seperti apa Pak? Ya, mungkin yang pertama saya memulai dulu dari pemilihan lokal. Karena tadi teman-teman pemerhati demokrasi ya menyampaikan bahwa terjadi kemunduran. Tetapi menurut bagi kami partai politik adalah satu langkah maju. Hanya kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama bahwa kan di dalam undang-undang itu kan tidak langsung menentukan bahwa pemilihan langsung itu oleh rakyat. Tapi kalau misalnya DPRD memilih gubernur dan bupati wali kota, itu juga merupakan perwakilan. Karena itu yang lebih diatur di dalam peraturan KPU. Tidak ada menentukan langsung bahwa pemilihan itu langsung dipilih oleh masyarakat. Jadi ada dua pemilihan. Pemilihan bisa langsung dari masyarakat, tetapi bisa juga dari keterwakilan masyarakat yang ada di DPRD. Keduanya konstitusional. Iya, jadi dua-duanya tidak ada persoalan di situ. Intinya bahwa meringankan penyelenggara pemilu di dalam proses pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kemudian hubungannya dengan money politik. Memang kalau kita melihat dari sisi pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu, pilkada ini kan tadi kan awal-awal saya bilang bahwa punya dampak negatifnya sangat besar. Yang pertama, terjadi persoalan-persoalan di sosial kemasyarakatan ini pertama paling tinggi. Soal dampak sosialnya itu. Terjadi persoalan dari antar masyarakat, kemudian tim dengan tim. Nah, ini juga jadi persoalan-persoalan yang memang perlu kita pikirkan. Tetapi di satu sisi juga calon bupati dan wali kota itu sendiri, gubernur itu, biayanya semakin besar. Sehingga dampaknya adalah bahwa pada saat proses pembangunan, bagaimana mereka bisa memikirkan untuk pengembalian terhadap biaya-biaya kos politiknya itu. Termasuk yang Bapak Iya, itu juga merupakan bagian. Memang kalau kita lihat bahwa jika DPR itu pilih, otomatis juga pasti ada bagian-bagian yang perlu kita lihat di sisi negatif di situ. Tapi kami lihat itu dampaknya kecil. Tetapi dari kalau sisi money politiknya itu. Iya, dari sisi money politiknya itu. Tapi kalau misalnya dari sisi kalau masyarakat yang langsung memilih bupati, gubernur dan wali kota, maka biaya calon itu sangat besar. Nah, sehingga dampak-dampak ini yang perlu kita lihat. Jadi ada dampak sosialnya, dampak money politiknya, ini sangat besar. Sehingga kalau terjadi pemisahan ini, saya pikir tidak jadi persoalan. Karena partai politik pasti kan sudah memikirkan bahwa formula-formula ini ada punya dampak, tetapi dampaknya yang kita adalah dampak yang paling terkecil, negatif yang paling terkecil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Siap, ini kalau Ustadz Zainuddin bilang ini yang dipilih adalah manfaatnya dan mudaratnya dibandingkan manfaat dan mudarat. Silakan dari PKB memperkuat ini. Waduh, ternyata ini petanya ini partai politik versus pemerhati pemilu. Ya namanya demokrasi ya, duit kan, jadi bukan money politik itu persoalan bayar membayar. Jadi begini, kalau secara pribadi kami mau menyampaikan bahwa dalam ruang demokrasi langsung itu memang ada konsekuensi biaya. Hanya dalam prakteknya hari ini ya isu yang sering terjadi adalah transaksi antara kelompok kepentingan baik secara pribadi maupun institusi dengan masyarakat. Itu yang hari ini menjadi satu catatan atau konsep lawan bersama money politik, demokrasi, pemilu langsung. Tetapi ini ya realitas karena pertama bahwa kita harus menyadari kondisi SDM
dan kondisi masyarakat Indonesia yang belum siap untuk menolak money politik. Itu persoalannya di situ. Sehingga ini kembali kepada pelaku politik ini, partai politik, penyelenggara pemilu, maupun kelompok-kelompok pemerhati pemilu, pemerhati demokrasi langsung di Indonesia, bahwa bagaimana kita coba bergerak untuk menolak money politik. Tetapi kondisi masyarakat juga ini satu posisi yang memang butuh satu kerja yang disampaikan oleh Pak Gaji, ada pendidikan politik yang harus kuat. Jangan sampai merdeka 1 minggu pencoblosan baru ketemu keliling-keliling. Nah, jadi mungkin Ya, kalau menurut kami begini. Minimal 2 minggu lah. Jadi hari ini memang bagi Partai Kebangkitan Bangsa, proses yang hari ini kita konsultasi adalah proses penguatan pendidikan politik yang disampaikan oleh Pak Gaji adalah kaderisasi. Hari ini kita sudah secara nasional pengukuhan dan ini akan serentak seluruh Indonesia. Itu adalah kami mencoba untuk menjawab apa yang pertama, sumber daya manusia yang akan dilepas pada pemilu 2029. Jadi baik secara elektoral maupun kapasitas mereka itu harus siap. Kemudian hari ini memang ya PKB dari awal ya memang karena lahir dari satu proses yang bilang lahir dari Nahdlatul Ulama, ya memang itulah realitas politik kita lebih banyak itu lillahi ta'ala. Tetapi konsekuensi daripada demokrasi langsung ya kita harus butuh biaya. Tetapi persoalan money politik ini yang menjadi satu tanggung jawab kita semua, bukan hanya penyelenggara, kita lepas ke penyelenggara, tapi teman-teman partai politik juga harus kita berani keluar untuk menolak itu. Biaya politik, kos politik itu ada, tapi money politik itu no. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Baik, keren. Ini dari proses putusan MK ini ternyata bukan cuma isu tentang pilkada, tentang pemilu, tapi ditarik ke level yang lebih tinggi lagi. Ada usulan. Saya ketemu berita tadi kalau tidak salah. Salah satu pimpinan MPR itu bilang, demi menyelesaikan putusan MK ini, bagaimana kalau ketemu amandemen Undang-Undang Dasar? Wah, ini jadi tambah jauh ini urusan ini. Jadi urusan pemilu yang tadinya bicara teknis-teknis pemilu kecil-kecil tiba-tiba lompat jadi urusan amandemen Undang-Undang Dasar. Dan kembali saya kasih pertanyaan yang agak bulok, mohon maaf Pak Ape, karena Presiden Pak Prabowo itu sejak dahulu selalu bilang kita kembali saja ke Undang-Undang Dasar 45. Dan itu konsisten dari pertama Gerindra berdiri sampai dengan sekarang. Mohon dielaborasi apakah ini menjadi salah satu pintu masuk untuk kita melakukan amandemen Undang Dasar atau kembali ke 45 yang asli. Yang asli ya, bukan yang palsu. Kalau yang palsu nanti soal jasa itu lah. Silakan. Artinya bahwa dengan adanya putusan MK 135 ini otomatis pasti merubah berbagai macam peraturan yang ada yang dilaksanakan sekarang. Bagi kami ya secara pribadi ya, bahwa sudah tentu akan terjadi perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh pengubah undang-undang, dalam hal ini DPR. Di dalam putusan MK ini sendiri, kan pasti partai politik sudah membagikan bagaimana caranya untuk pelaksanaan pemilihan ini sendiri, baik pemilu nasional maupun lokal ini, itu akan berjalan sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi tidak berjalan sesuai putusan MK. Iya, jadi putusan MK tak berjalan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pemilihan di lokal itu, khusus untuk bupati, wali kota, dan gubernur, itu dipilih oleh DPRD. Tetap harus dipilih oleh DPRD. Sedangkan kalau kepala pemilu nasional, maka tetap berjalan seperti biasa, sehingga konsentrasi penyelenggara itu dia tidak bisa terganggu. Jadi fokus pada satu bagian, dan setelah itu baru bisa pelaksanaannya pada pemilihan lokal lagi. Nah, mungkin yang menjadi persoalan yang kita lihat adalah bahwa bisa saja terjadi amandemen undang-undang, bisa saja terjadi jika dalam pelaksanaannya itu Buntu. iya. Ini ngeri karena kalau KPU bukan KPU.
kalau civil society tetap bertahan dengan ini, DPR atur lain, nanti diuji lagi ada kira ujungnya begini terus. Dan itu yang sangat ngeri karena bukan diselesaikan di level itu tapi naik. Yang dirubah justru undang-undang dasarnya. Dan sebagai pengalaman, pasca reformasi begitu amandemen ternyata keton tambah rusak. Dan itu diakui oleh semua pihak. Jadi dibutuhkan kebijaksanaan partai politik, teman-teman pemerhati pemilu, penyelenggara pemilu maupun yang lain, supaya jangan sampai nanti ini masalah kecil, justru yang diselesaikan barang besarnya. Pembuatannya Pak Sek, bagaimana nih? Ada ide besar sampai ke undang-undang dasar hanya gara-gara putusan MK. Silakan ditanggapi Pak Sek. Jadi artinya saya mau tambah sedikit tadi dulu. Tambahnya sih nggak apa-apa. Ya, mengenai seandainya bisa saja terjadi perubahan di dalam undang-undang dasar. Misalnya begini, kita melihat bahwa DPRD itu kan ada pembahasan bahwa ditambah 2 tahun. Maka bisa saja terjadi perubahan-perubahan di situ. Kenapa tidak bisa? Artinya mengikuti perkembangan demokrasi Indonesia tidak menutup kemungkinan. Kan bisa terjadi proses-proses perubahan baik undang-undangnya maupun turunannya. Supaya apa? Mungkin proses demokrasi kita dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang lebih baik dan elegan. Bagaimana bisa menjawab demokrasi tadi itu? Apalagi jika ditambahkan 2,5 tahun itu untuk pemilihan untuk apa? Menambah waktu DPRD. Nah ini yang saya pikir tidak persoalan. Poin itu yang saya mau tanyakan ke Pak Sek. Pak Sek, kalau misalnya betul itu ada penambahan 2,5 tahun, yang 2,5 tahun yang isi ini siapa? Apa dong yang sudah terpilih? Atau ke ketua dan sekretaris untuk menentukan siapa yang duduk itu? Pak, saya akan nomor kedua nomor pertama. Silakan. Wajahnya itu keren. Ini semangat menyambut link. Tes. Cek. Oh. Tes. Oke. Jadi langsung naik mati bahaya. Ya. Jadi memang ini satu pertanyaan yang menarik. Cuman kita mau sampaikan bahwa sebelum masuk ke persoalan durasi 2,5, 2 tahun, Boleh itu secara pribadi, kalau langsung boleh. artinya Pak Pai sampaikan ya dari Kota Mariadat kita coba menawarkan satu konsep lokal menjadi diskusi nasional. Baik. Bahwa kalau saya secara pribadi kan pilkada 2020 harus berakhir 2025, tetapi kemudian pilkada ditarik tetap 2025 tapi serentaknya 2024. Pertanyaan saya, tadi saya ulang ya, apa yang perpanjangan di eksekutif? Ya, sabar. Artinya saya mau sampaikan dulu. Itu kan kita berkaca kepada pilkada 2020 yang harusnya ada 2018 tapi 2021 ini tapi kemudian ditarik 2020. Artinya bahwa apakah tidak ada kemungkinan kalau misalkan keputusan MK tidak melanggar konstitusi undang-undang seperti yang disampaikan oleh terutama kami partai politik itu adalah bahwa kita geser durasi tahapan pemilu nasional dan lokal daerah. Jadi misalkan yang sempat kita diskusi bahwa tahapan mulai kita lakukan mulai 2027 oleh teman-teman penyelenggara. Daripada duit 2,5 tahun, 2 tahun kita kasih kepada teman-teman yang hari ini misalkan berada di Soekarno-Hatta samping kantor wali kota, mending kita kasih ke penyelenggara. Artinya bahwa kita tidak melawan konstitusi yang ada. Ya mungkin secara teknis teman-teman KPU akan mengatur ritme waktunya, tetapi ini persoalan untuk tidak kemudian saling merugikan. Itu tidak kemudian kita, kenapa kemarin pilkada saja orang sudah mau berkuasa, tapi kan ujungnya dilantik 2025 juga. Artinya dong punya periode 2020-2025. Jadi hari ini putusan MK itu 135 kita geser aja durasi waktunya. Pilkada pemilu lokal yang supaya jangan 2 tahun 7 tahun itu kita geser ke tetap nanti pelantikannya November 2029.
Jadi itu pertanyaannya, kalau begitu kan ada mandat yang sudah selesai, SK ini selesai, mandat selesai. Ya, jadi nanti saya masuk dulu. Oh siap, Ya, siap. begini, artinya kan pertanyaan bagaimana ketika putusan 135 ini tetap jalan? Berarti teman-teman penyelenggara punya pandangan bahwa ya 2024, 2029 is okay Gil, ya, karena proses pencalonan sesuai dengan regulasi. Terus 2 tahun setengah ini kewenangannya ada di mana? Nah itu saya tanyakan. Ini persoalan kewenangan ini kita harus ada revisi. Tidak serta-merta kita menyampaikan bahwa 2,5 tahun ini ya semau gue partai politik bilang ini kotong kewenangan, tapi kan kotong bicara konstitusi. Ya itu kan. Apakah nanti kita mengambil dari teman-teman caleg yang ada, caleg-caleg yang ada untuk kemudian diganti, tetapi kotong harus tanya kepada penyelenggara dulu. Apakah ini masih ada ruang atau tidak? Atau memang langsung kewenangan mutlak partai politik? Bang Ges kan jawab absen, rupanya langsung diomongin. Nah itu begitu. Jadi ini yang memang ya menjadi pertanyaan hari ini. Walaupun kita baru malam ini diskusi, tapi ada yang bertanya-tanya, Pak Ketua, Pak Sek ini 2 tahun setengah bagaimana ini? Nah, mungkin itu. Terima kasih. Baik, Om Paul kamu dulu. Di ini yang sama. 2,5 tahun punya. Kan ini hari SK selesai 5 tahun itu tidak bisa diutak-atik. Yang pasti ketua dan sekretaris lah anggota sendapat. 2,5 tahun ini sama punya. Kalau diperpanjang nanti bersalah lagi dengan putusan MK kan? Nah, tapi kalau pengisian siapa yang punya? Masalahnya kan dia kan tidak di pemilu. Peserta pemilu itu kan partai politik, bukan orang yang duduk sebagai anggota DPRD. Silakan Pak. Ini saya bicara poker ya, langsung bicara ini saja. Ya, jadi kalau kita tinjau dari Undang-Undang 717 itu, bahwa masa periodisasi DPRD itu dari tahun 2024 sudah. Artinya bahwa tidak diatur lebih lanjut mengenai penambahan 2 sampai 2,5 tahun itu. Kalau bagi kami partai politik khususnya Gerindra, kami melihat bahwa penambahan waktu itu bisa pertama yang membuat undang-undang bisa memutuskan itu pertama. Lalu yang kedua, bisa saja bagi kami karena terjadi kekosongan 2,5 tahun itu, 2 tahun sampai 2,5 tahun itu, maka bagi kami itu dikembalikan kepada kewenangan partai politik. Karena memang tidak, karena dalam pemilihan kita itu sudah ditentukan 5 tahun, otomatis 2 tahunnya tidak ada. Bagi kami dikembalikan kepada partai politik yang punya kewenangan. Jadi bukan lagi calon yang sudah terpilih diperpanjang, tetapi kewenangan kepada partai politik yang bisa menentukan. Sebagai yang menerima mandat. Ya. Soal nanti yang sudah ada lanjut atau memang orang baru ya, itu atau orang baru itu kewenangan partai politik Baik. sebagai peserta pemilu. Siap. Ini pertanyaan terakhir untuk kedua pemerhati pemilu. Isunya juga sama tentang kepala daerah. Kalau saya pribadi, apabila ada perpanjangan, saya orang dari dulu menolak konsep PJ. PJ itu orang yang tidak pernah dipilih masyarakat, visi misi kepala daerah yang lama sudah selesai. Dia memimpin 2,5 tahun itu dia pakai visi misinya siapa? Nah, saya tahu kalau di DPR kepala daerah visi misi disahkan jadi RPJMD selesai jadi DPR mereka bertahun. 2,5 tahun ini PJ itu belum kerja pakai dasar apa? Kira-kira dari dua pemerhati pemilu ini, atau mungkin boleh beda atau boleh sama. Sebaiknya kalau terjadi perpanjangan di level eksekutif, sebaiknya kepala daerah yang sedang memimpin in charge itu dia langsung saja lanjut ke pemilu lokal atau kembali ke PJ. Silakan. Dua-duanya untuk mohon maaf, dua-duanya tidak ini sama pertanyaannya sama. Iya, baik. Jadi saya mulai dulu dengan tadi isu atau wacana amandemen undang-undang. Dan relasinya ke situ ke 2 tahun setengah. Bahwa yang pertama perlu saya tegaskan kembali bahwa putusan MK ini tidak mengoreksi asas. Jadi tidak menjadi satu keharusan untuk diamandemen undang-undang dasar. Yang perlu direvisi hanya untuk teknisnya, yakni 23 2014 tentang penyelenggaraan daerah, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang 10 2016 tentang
pemilihan kepala daerah. Itu saja yang perlu direvisi. Lalu terkait dengan persoalan perpanjangan ini, memang sekali lagi ini satu hal yang baru dalam budaya perpolitikan kita. Makanya ada yang beranggapan bahwa ini debatable, inkonstitusional. Bagi saya, kalau kita maknai Undang-Undang 23 Pasal 102 ayat 4 tentang masa bakti DPRD Provinsi dan Pasal 155 ayat 4 tentang masa bakti DPRD Kabupaten Kota, itu bahwa masa keanggotaan DPRD Provinsi di 102, masa keanggotaan DPRD Kabupaten Kota di 155 sama 5 tahun, dan ada kata dan, bukan atau, dan berakhir sampai dengan pengambilan sumpah janji anggota DPR baru. Jadi tidak inkonstitusional kalau saya itu diperpanjang. Kada ada narasi dan di situ, kecuali ada narasi atau. Persoalan selanjutnya itu dikembalikan ke partai politik, yaitu kan mereka mewakili partai politik yang dipilih oleh rakyat. Itu bisa dilakukan usulan itu, direvisi di undang-undang partai politik, lalu nanti akan disinergiskan dengan PKPU tentang penggantian antar waktu. Seperti itu. Cuman saya anggap memang ideal kalau seandainya perpanjangan 2,5 tahun. Sebetulnya satu hal juga yang kita harus garis bawahi, jangan ada narasi limitatif 2,5 tahun ini menjadi satu hal yang pasti, bukan. MK 135 itu memberikan space 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan. Jadi tidak ada kepastian hukum bahwa itu 2,5 tahun, enggak. Ya, bisa Dan itu restnya di situ. 1 bulan setelah itu pun boleh. Restnya di situ. Supaya jangan kita terkontaminasi dengan isu 2,5 tahun lalu menjadi satu hal yang wow dia teman-teman politisi. Padahal kan tidak juga seperti itu. Lalu apakah ini yang lama lanjut saja ataukah partai politik mengambil alih? Sebetulnya kalau dari narasi pasal tadi 102 dan 155 tadi, bahwa ini kan dan berakhir pada saat anggota DPRD baru melakukan pengambilan sumpah dan janji. Berarti bisa yang lama lanjut, tapi nanti kalaupun gagasan itu dijadikan sebagai suatu konsep yang ideal, ya kembali ke partai politik merevisi undang-undang partai politik. Karena untuk dipilih mereka mewakili kepentingan pemilihan langsung oleh DPR, oleh rakyat pada saat pemilu selesai di 5 tahun. Dan berakhir ini kembali kewenangan partai politik untuk menjawab itu. Cuman sekali lagi saya ingin sampaikan begini, putusan 135 ini sebetulnya bagian dari sebuah instruksi terhadap partai politik untuk melakukan pembenahan. Saya agak sedikit ada kebimbangan yang perlu disikapi partai politik itu persoalan idealnya ini pemilu legislatifnya. Apakah harus proporsional tertutup atau terbuka? Tapi kenapa dipilih ke pilkada kepala daerah yang dia harus tertutup atau terbuka? Konsepsi idealnya itu ada di pileg. Pilegnya harus dia tertutup, kembali tertutup. Pilkada enggak. Karena pilkada itu menyalahi asas tadi. Asas pemilihan langsung umum. Kalaupun itu dianggap DPR itu ada keterwakilan, kan isu langsung ini dia muncul pada saat kita sudah lompat dari pemilihan lewat DPRD menuju ke pemilihan langsung. Jadi kalau kembali itu bertentangan dengan narasi itu, langsung itu sebetulnya. Jadi ini juga menjawab money politik yang selama ini menjadi satu hal yang dia menjadi konflik laten bagi penyelenggaraan pemilu. Setiap saat itu mau pemilu didesain dengan formula bagaimanapun, selalu money politik ini yang tidak di aspek pengawasan pemilu ini kan tidak pernah bisa dibuktikan. Karena orang tidak pernah mau mengaku. Kenapa? Karena memang praktek penyelenggaraan pemilu selama ini money politik selalu dari peserta pemilu, bukan penyelenggara pemilu maupun pemilih. Yang menjadi subjek money politik adalah peserta pemilu, baik kepala daerah, pasangan calon maupun partai politik. Nah, kalau formatnya itu pemisahan, ada kerja kolektif kelembagaan. Jadi masing-masing bekerja atas nama partai, apalagi proporsional tertutup. Kampanyenya, perjuangannya
adalah untuk kepentingan partai, bukan untuk masing-masing. Selama ini money politik karena masing-masing caleg berebut untuk mewakili partai. Belum lagi kompetisi antar masing internal partai. Tapi internal juga kan akan dipaksa untuk melakukan aktivitas money politik itu. Jadi kalau money politik ini bisa diatasi, tidak diselesaikan, tapi minimal diminimalisir itu ketika kerja partai politik secara kelembagaan. Lompat ke pertanyaan kepartean. Ketong bersepakat, Boxing bersepakat ini artinya punya pandangan sama kepala daerah itu yang charge itu lanjut saja atau kita pakai PJPJ lagi. Alasan saya dalam posisi menolak PJPJ karena yang tadi. Iya, kalau saya memang sepakat juga. Jadi di tambahan waktu karena aktivitas pemilunya belum terlaksana, belum ada pelaksanaan kekuasaan pasca 5 tahunan, memang tidak ideal kalau harus PJ karena 2 tahun itu berdua dari masa bakti. Jadi harus eksekutif dan legislatifnya semua sekali jalan, tidak ada bertega PJ itu yang lebih ideal karena proses kawal dan proses pengawasan publiknya bisa tetap berjalan. Memang ada kekhawatiran beberapa diskusi beberapa malam yang lalu bahwa kalau itu di PLT-kan tidak di PLT-kan tetap lanjut, itu akan memberikan semacam kekuatan tambahan menambah stabilitas yang masih ada. Sebetulnya ini sebuah kegamangan berpikir saja, karena faktanya dalam sejarah pemilu kita ada kok yang incumbent kalah, yang anggota DPRD aktif pun tidak lolos, ada fenomena itu. Jadi bukan hal baru lah, jangan dibesar-besarkan. Sebelum saya ke Bangges, tadi ada yang menarik tentang proporsional calon tertutup, tapi itu juga sudah dikunci MK jauh tahun 2004. Kita harus melaksanakan proporsional terbuka itu ada yang dibawa ke MK dan MK kunci juga proporsional tertutup. Dan proporsional tertutup itu sampai sekarang ini teman-teman dari PDIP masih ingin untuk kembali ke proporsional tertutup. Alasannya mungkin karena komposisi keterwakilan yang hasil pemilu itu tidak linear dengan mungkin soal loyalitas ke partai dan segala macam. Dan itu juga dialami di banyak partai. Oke, silakan. Masih pertanyaan yang tadi. Paling tidak untuk yang PJ, kepala daerah, seperti apa? Baik, nanti kita coba bahas itu. Sebenarnya tadi sudah dibahas banyak oleh Bang Pai ya. Satu hal ya, terutama mengenai amandemen. Yang isu yang paling sentral ini kan isu terkait di Undang-Undang Dasar pasal 22 ya, bahwa terkait continuity berlangsungan 5 tahun. Misalnya ini sudah berarti ini kan sudah melewati 5 tahun. Padahal kan bisa saja dimaknai karena sebenarnya lembaga yang punya kewenangan untuk memaknai undang-undang, apakah undang-undang itu melewati batas atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, itu kan MK. Itu negara sudah memastikan itu MK yang punya hak untuk menyatakan itu. Ini sudah clear, berarti sudah clear. Bahwa apakah urusan teknisnya akan dibuka oleh DPR, kemudian mungkin komunikasi atau dari civil society, kemudian juga dari penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP. Tadi yang seperti saya sampaikan, salah satu prinsip pemilu itu berkepastian hukum. Sebenarnya dengan putusan MK 135 ini menjadi PR bersama bagi negara ini, terutama pemerhati pemilu, kemudian ke DPR-nya, untuk merevisi kembali. Memang waktunya harus segera untuk merevisi kembali, terutama Undang-Undang Pemilu yang sudah berlangsung berapa tahun ini ya, sudah lebih dari 5 tahun, hampir 2017 berarti hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun sudah melaksanakan pemilu 2019, kemudian pemilu 2024. Kemudian implikasinya juga tadi ke undang-undang pilkada, kemudian undang-undang pemerintah daerah. Mungkin di perubahan undang-undang pemerintah daerah akan menjawab tadi kepastian hukum mengenai pejabat-pejabat tadi, PLT. Bisa saja demikian. Kemudian juga implikasi lain ke undang-undang D3. Berarti PR-nya bukan satu saja. PR-nya sudah banyak. Undang-Undang D3 juga harus dirubah mengenai
apa namanya masa jabatan anggota DPR ini, susun kedudukannya, kemudian dia punya kewenangan, apakah 2 tahun, 2,5 tahun untuk melanjutkan ya apa sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kemudian juga merubah nanti ke undang-undang pemerintah daerah, menjawab apa PLT tadi. Implikasinya juga mungkin akan apa namanya merubah ke APBN terutama ya, karena akan mungkin ada pemisahan apakah apa pilkada Dibiayai APBD. dibiayai APBD atau langsung dititipkan ke APBN. Itu banyak implikasinya yang menjadi PR secara bersama-sama. PJ ini langsung dan tidak langsung, saya tidak ingin berwacana, sebenarnya ya bisa dijawab saja dengan merevisi undang-undang pemerintah daerah, kemudian undang-undang pilkada nanti. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Karena tadi Mas Pai ini mencoba masuk pada wilayah interpretasi konstitusi. Ada satu. Oh iya, boleh silakan. Ada satu hal lagi yang mungkin lupa, terutama bagaimana sebenarnya wacana yang paling baik itu untuk meminimalisir money politik sebenarnya yang seperti diwacanakan atau dinarasikan, sebenarnya narasi ini sama, hampir sama dengan teman-teman pemerhati pemilu, ya dibawa ke proporsional tertutup saja, karena ya peserta pemilu itu partai politik sebenarnya. Ya kita memberikan apa kewajiban, memberikan kewenangan ke partai politik sebagai wadah candra di muka untuk mendapatkan Calon terbaik. calon pemimpin daerah, orang-orang yang akan dititipkan sebagai anggota legislatif, kemudian sebagai kepala daerah yang mengambil polisi yang mengerjakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ya partai politik lah dia punya ujung candra di muka. Berikan kewenangan sepenuhnya ke partai politik untuk memilih siapa calon terbaik, misalnya dia yang terpaksa harus diurut nomor 1, ini dia yang berasal dari partai politik, supaya pendidikan pendidikan politik itu betul-betul ada di partai politik. Jangan kita sebenarnya karena sistem pemilu dirubah dari tahun ke tahun ini hanya untuk penyederhanaan sistem pemiluan kita, terutama juga penyederhanaan partai politik, supaya ya tugas partai politik sebagai wadah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin daerah dititipkan semua ke sana. Mereka saja yang memilih, ya kita mengikuti karena visi yang ditawarkan bukan visi masing-masing orang, visi partai politiknya yang ditawarkan. Ya. Kita memilih partai politiknya, bukan hanya memilih ini, karena kalaupun nanti disanksi bukan orangnya, karena orangnya ini bisa berpindah ke partai politik lain, yang kita sanksi partai politiknya. Oh jangan lagi pilih partai politik itu kalau tidak sesuai dengan ini. Baik, ini pernyataan ini bisa dipinjam partai politik. Jadi Bang bilang, ini serahkan saja ke partai politik. Jadi kalau partai politik bilang pusat MK ini, jangan MK atur nih, serahkan ke partai politik saja. Om Paul saya minta baik pindah ke Pasek. Ini mohon maaf, potong tadi Mas Pai ajak kita berpikir ada substansi, agak negarawan lah ini kata dan atau ini efeknya panjang. Dan itu kalau soal frasa-frasa itu selalu putusan MK itu bicara frasa. Ketua main game kecil-kecilan sebelum tutup ini tentang semiotik bahasa Indonesia. Saya menyampaikan satu kata, bapak-bapak tolong jawab itu kata dasarnya apa. Misalnya saya bilang pemanis, Pasek tolong jawab itu kata dasarnya manis. Begitu ya Pasek ya? Satu-satu kata saja. Pasek pengurus, kata dasarnya. Urus. Mas Pai. Udah mulai. Oh, baik. Ini sudah sabotase nih. Pengurus kata dasarnya? Urus. Baik. Mas Pai. Pemikir kata dasarnya? Pikir. Bang Gazi. Perancang kata dasarnya? Rancang. Baik. Terakhir Om Paul silakan dijawab. Pemilu kata dasarnya? Pemilu. Pemilu kata dasarnya apa? Pilih. Pemilu kata dasarnya apa? Pilu. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu di topik-topik berikut. Salam sejahtera, salam. Selamat malam.
Berarti tadi itu urus apa? Urus pikir, rancang, pilu. Yang menangis. Sebenarnya tadi beta mau lanjut ini, jadi ini bola panas kembali lah. Jadi tadi pemerhati demokrasi dong kembali serang partai lah. Sementara ini kembali kalau tertutup kau mau cari orang lah setengah mati. Nomor 1 Beta kadal supaya obrolan off the record.